Shalom God Lovers. Pagi hari ini, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Nya bagi kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Shalom God Lovers, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dalam program Words from Heaven, dan kali ini saya akan membawakan renungan untuk kita semua yang saya beri judul Hidup Berkenan bagi Kristus. Nats terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam versi New International Versions dikatakan, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. God Lovers, hari ini kita sama-sama mau belajar dan merenungkan firman Tuhan untuk hidup kita ini boleh didapati berkenan bagi Tuhan. Nah, kata berkenan itu sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah merasa suka. Sehingga kalau dikatakan hidup kita berkenan bagi Tuhan, dimaksudkan bahwa hidup saudara dan saya itu membuat Tuhan suka. Dan ini menyenangkan hati Tuhan, atau hidup saudara dan saya ini inline dengan kehendak Tuhan.
Tentu saja kata berkenan atau yang dimaksud dengan berkenan ini harus sesuai, harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan dan bukan atas pemahaman atau pengertian kita sendiri atau pemahaman secara dunia. God lovers, untuk menyukakan Tuhan seperti nats yang baru saja kita baca yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka saudara dan saya harus mengingat dan kembali belajar bagaimana kehidupan Kristus Yesus yang adalah teladan yang sempurna bagi saudara dan saya. God lovers, selama di dunia, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup taat. Tidak ada teladan ketaatan yang sempurna seperti ketaatan yang Yesus lakukan, yaitu ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8 berkata, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dan saya tidak dapat dikatakan mengasihi Tuhan kalau kita tidak hidup dalam kepatuhan dan ketaatan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kita semua yang mengasihi Tuhan harus hidup taat melakukan perintah Tuhan sehingga kehidupan saudara dan saya didapati berkenan bagi Tuhan. Perintah Tuhan yang adalah kebenaran yang hakiki kerap kali bertentangan dengan kedagingan kita sebagai manusia. Melakukan perintah Tuhan berarti menyalibkan kedagingan dan kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. God lovers dimanapun saudara berada. Ada satu kesaksian yang mau saya sampaikan kepada God lovers untuk menjadi berkat bagi kita semua, dan ini kesaksian hidup saya secara pribadi. Hidup berkenan kepada Tuhan itu berarti harus menyingkirkan, menyalibkan apa yang kita suka dan semuanya kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. God lovers dimanapun saudara berada, saya ini dulu mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Bahkan saya mendapati kebiasaan saya ini sangat memalukan. Jadi saya dulu mempunyai kebiasaan merokok dan saya termasuk kategori perokok berat. Saya selalu menyimpan rokok di mana-mana. Ada rokok-rokok saya dalam tas-tas saya, di dalam kendaraan saya, dimanapun saya beraktivitas pasti ada bungkus rokok untuk mempersiapkan diri saya setiap saat saya mau merokok. Sampai suatu saat saya disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini memang menjadi dasar untuk saya berubah, God lovers. 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dan saya saat itu hidupnya cukup diperhamba dengan kebiasaan merokok saya. Saya lakukan itu sepanjang hari, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Saya malu sebenarnya, tetapi saya tahu bahwa kesaksian saya ini kiranya boleh menjadi berkat. Karena pada saat saya sadar bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku, Galatia 2 ayat 20. Maka 1 Korintus 6 ayat 19 ini benar-benar menjadi satu tamparan dahsyat buat saya. Dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. God lovers, setelah saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya memutuskan untuk mengambil langkah iman. Saya menyalipkan keinginan daging saya untuk melakukan kebiasaan merokok itu. Dan saya benar-benar lakukan, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, dengan saya mulai tidak membeli rokok, saya mulai tidak meminta-minta rokok dari teman saya, atau saya juga tidak mau menerima jika ada teman saya menawarkan saya untuk merokok. Saya harus membayar harga, yaitu saya harus membawa diri saya menjauh dari komunitas atau teman-teman saya yang mempunyai kebiasaan merokok. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, God lovers dimanapun Anda berada,
Satu hal sudah pasti, mengapa saudara dan saya harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup saudara dan saya harus menyukakan Tuhan. Karena jangan sampai apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 itu terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mari God lovers, kita bawa hidup kita saat ini yang masih boleh ada untuk kita didapati berkenan bagi Tuhan. Biarlah hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan kita terus melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang boleh kami dengar di hari ini ya Tuhan. Dan kami memohon Roh Kudus untuk memampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk kami dapat melakukan perintah Tuhan. Dan kami melakukan perintah Tuhan semata-mata karena kami mengasihi Kristus lebih dan lebih setiap saat, setiap waktunya. Tuhan tolong kami untuk hidup kami senantiasa didapati Tuhan berkenan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. God lovers, jangan lupa untuk membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman Anda supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat dari renungan yang baru saja kita dengar. Terima kasih, tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.